Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Sehat Pak Agus? Ya Pak, Ya, silakan Pak Agus. jadi langsung Pak ya. Direkam ya Pak Agus ya. Iya Pak, Ya, ya, ya. sementara direkam Pak ini. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muzaki yang terhormat, perkenankanlah pada hari ini saya mempresentasikan skripsi yang berjudul Peran Guru PAI dalam mengefektifkan pembelajaran akidah akhlak melalui metode e-learning kelas 8 di MTSN 1 Kota Makassar di bawah dosen pembimbing yaitu Bapak Haji Ahmad Khomeini Syafi'i SPD MAG dan Bapak Edi Waloyo MPD. Latar belakang: mewujudkan pembelajaran yang efektif bukanlah hal yang mudah. Kendala utama dalam mewujudkannya adalah perbedaan gaya kecepatan belajar peserta didik. Setiap individu memiliki preferensi dan kemampuan yang berbeda dalam menyerap informasi. Hal ini diperparah oleh rendahnya motivasi dan minat belajar peserta didik. E-learning menjadi alternatif yang dianggap strategis dalam menjawab berbagai tantangan pendidikan di era digital. E-learning adalah bentuk pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi untuk mendukung proses belajar mengajar, memungkinkan akses materi yang fleksibel dan interaktif. Adapun yang menjadi fokus penelitian, yang pertama, peran guru PAI. Dalam hal ini, guru akidah akhlak kelas 8. Dan yang kedua, identifikasi mengenai konsep metode e-learning. Lalu, fokus penelitian yang ketiga, pembelajaran efektif. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang diangkat, yang kami angkat pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana konsep metode e-learning pada pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak. Lalu yang kedua, bagaimana peran dari guru PAI dalam menggunakan metode e-learning untuk mengefektifkan pembelajaran akidah akhlak pada kelas 8 di MTSN 1 Kota Makassar. Tiga, bagaimana manfaat hasil dari peran guru PAI dalam menggunakan metode e-learning untuk mengefektifkan pembelajaran akidah akhlak pada kelas 8 di MTSN 1 Makassar. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, mendeskripsikan konsep metode e-learning dan pembelajaran efektif pada mata pelajaran akidah akhlak. Yang kedua, mendeskripsikan peran guru PAI dalam menggunakan metode e-learning untuk mengefektifkan pembelajaran akidah akhlak pada kelas 8 di MTSN 1 Makassar. Tiga, menganalisis dan mendeskripsikan manfaat hasil dari peran guru PAI dalam menggunakan metode e-learning untuk mengefektifkan pembelajaran akidah akhlak pada kelas 8 di MTSN 1 Makassar. Terus? Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dari manfaat teoritisnya dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah terkait implementasi metode e-learning pada mata pelajaran akidah akhlak
dan menjadi referensi bagi peneliti-penelitian selanjutnya yang akan meneliti tentang metode e-learning pada mata pelajaran kelas 8 di Akidah Akhlak, kelas 8 di MTSN 1 Kota Makassar. Manfaat praktis yang diharapkan bagi guru, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman efektivitas penerapan metode e-learning pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Bagi siswa, diharapkan dapat mendorong mereka agar lebih aktif dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran PAI berbasis digital. Bagi sekolah, terkhusus untuk MTSN 1 Kota Makassar, diharapkan menjadi masukan bagi pihak sekolah dalam pengembangan strategi dan kebijakan pembelajaran berbasis digital, terutama e-learning yang lebih efektif. Lalu bagi pengambil kebijakan atau pemerintahan, diharapkan dari data-data yang disajikan, ini dapat menjadi informasi yang relevan sebagai pertimbangan dalam merancang kebijakan pendidikan berbasis digital, khususnya pada mata pelajaran PAI di lingkungan madrasah. Tinjauan pustaka. Guru pendidikan agama Islam memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter dan keimanan peserta didik. Peran ini mencakup fungsi sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, dan teladan. Ini disampaikan oleh Mulyasa, Suyadi, dan Sohraini. Hasan Lagunggung dalam Elihami dan Sahid 2018 menyampaikan, melihat arti dari pendidikan berdasarkan fungsinya, di mana ia mengatakan bahwa pendidikan merupakan upaya pewarisan kebudayaan yang diberikan yang diberikan oleh generasi tua kepada generasi muda supaya kehidupan di masyarakat dapat berlanjut. Sedangkan menurut Sodikin, agama Islam merupakan seperangkat peraturan dari Tuhan yang mendorong setiap individu untuk patuh untuk mencapai kebaikan, ketentraman, keselamatan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di sini kami mengangkat ayat yang berkenaan tentang makna pendidikan, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berisi tentang pelaksanaan pendidikan Islam yang diberikan malaikat kepada Nabi Muhammad SAW, di mana di dalam ayat tersebut terdapat perintah untuk membaca. Penyampaian PAI secara ceramah membuat siswa lebih mudah bosan. Kegiatan pelajaran yang menyenangkan, partisipatif, dan reflektif memerlukan kehadiran guru yang profesional dan visioner. Hal ini disampaikan oleh Sagala pada 2000, tahun 2009. Dalam konteks PAI, e-learning dapat memperkaya pembelajaran akidah akhlak melalui media video, kuis interaktif, dan forum diskusi. Rahma 2020. Penelitian terdahulu. Penelitian tentang penggunaan e-learning dalam pembelajaran agama telah dilakukan oleh Wardani pada 2019 menemukan bahwa penggunaan e-learning memperkuat kemandirian siswa dalam belajar, tetapi tetap membutuhkan guru sebagai pembimbing. Harahap 2020 juga menekankan perlunya adaptasi metode pengajaran agar nilai akidah akhlak tidak hilang dalam e-learning. Sahrul menunjukkan bahwa peran guru PAI sangat penting dalam membentuk karakter siswa melalui pembelajaran daring. Sedangkan menurut Temon 2022 menegaskan bahwa guru sebagai fasilitator mampu meningkatkan motivasi belajar meskipun menggunakan media digital. Kurniawati 2021 menemukan bahwa pembelajaran akidah akhlak secara e-learning efektif bila guru mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal. Kerangka pemikiran yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu guru PAI MTSN 1 Kota Makassar ditinjau dalam hal penggunaan metode e-learning, kemudian perannya pada mata pelajaran akidah akhlak di dalam mengajar siswa kelas 8 MTS 1 Kota Makassar apakah efektif atau tidak.
Metode penelitian. Jenis penelitian yang kami lakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasinya yaitu di MTSN 1 Kota Makassar dengan alamat Jalan Andi Pangeran Peterani nomor 1A, Sulawesi Selatan. Informan sebagai sumber data yang pertama adalah guru akidah akhlak kelas 8 berjumlah 1 orang ditambah dengan guru PAI, guru non-PAI, kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, siswa kelas 8 beserta dengan orang tuanya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yang pertama melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan lembar wawancara. Validitas dan rehabilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Jadwal penelitian seperti yang tertera, namun kami lakukan secara situasional, mengingat waktu yang sempit dan banyak agenda penelitiannya, jadi kami adakan secara situasional saja. Hasil dan pembahasan. Gambaran umum lokasi penelitian. Jadi MTSN 1 Kota Makassar ini sebagaimana telah dijelaskan di atas beralamat di Jalan Andi Pangeran Peterani nomor 1A Makassar, Sulawesi Selatan. Sejarah singkatnya, sekolah ini awalnya adalah merupakan pendidikan guru agama negeri yang disingkat dengan PGAN yang pada tahun 1982 statusnya diubah menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri Ujung Pandang. Lalu di tahun 1994 statusnya ditingkatkan menjadi salah satu sekolah percontohan di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 1997, nama lembaga ini mengalami perubahan menjadi Madrasah Sanawiyah Negeri Model Makassar. Ya, yang menjadi sekolah percontohan negeri Sanawiyah Negeri di seluruh Kota Makassar dan di seluruh Sulawesi Selatan. Kemudian melalui SK Menteri Agama nomor 365 tahun 2015 tentang perubahan semua nama madrasah, maka Madrasah Sanawiyah Negeri Model Makassar berubah menjadi Madrasah Negeri 1 Kota Makassar. Konsep metode e-learning dan pembelajaran efektif pada mata pelajaran akidah akhlak. Menurut data hasil wawancara dengan Camat Bapak Zulfikar Nur pada tanggal 29 Mei 2025, beliau menerangkan e-learning merupakan penggabungan antara pendekatan teknologi informasi dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Dalam praktiknya, e-learning digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan materi ajar akidah akhlak secara digital melalui media seperti video, teks daring, kuis interaktif, maupun diskusi online. Hal ini bertujuan untuk menjawab tantangan zaman digital di mana proses pembelajaran tidak lagi tergantung sepenuhnya pada tatap muka di kelas, melainkan bisa berlangsung kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Rafiq dan Jatmiko 2012 menyatakan e-learning merupakan sistem pembelajaran yang open source, sistem pembelajaran yang menggunakan aplikasi web, dapat dijalankan dan diakses melalui web browser. E-learning dapat diakses kapanpun dan dimanapun asalkan mempunyai jaringan yang bagus.
Menurut pendapat lain, menurut Onno W. Purbo 2022 menjelaskan I atau singkatan dari electric dari e-learning digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi yang digunakan untuk mendukung para guru melakukan proses belajar mengajar melalui teknologi internet. Tahapan metode e-learning pada mata pelajaran akidah akhlak. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini meliputi analisis kebutuhan SDM, jadi sumber daya manusia berupa guru dan siswa dipersiapkan sebelum eh, metode e-learning ini diluncurkan di madrasah. Selain itu, ditinjau juga sarpras, sarana dan prasarana yang mendukung, platform, serta administrasinya. Jadi platform yang di sini yang dimaksudkan adalah media yang digunakan dalam pembelajaran e-learning. Menurut Samsudin, Wakamat Kurikulum pada wawancaranya dari segi administrasi menerangkan bahwa RPP RPP yang digunakan dalam pembelajaran e-learning ini merupakan RPP digital, yaitu perencanaan yang pembelajaran yang disusun oleh guru dalam bentuk elektronik dan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar secara sistematis. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Kemendikbud 2019 bahwa RPP digital adalah rencana pembelajaran yang diformulasi dalam bentuk digital sebagai bagian dari strategi peningkatan kompetensi guru dan penggunaan TIK. Pengutama dari RPP digital yaitu disusun sebagai dokumen digital, umumnya dalam bentuk Word atau PDF. Tahapan yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan. Tahapan metode e-learning pada mata pelajaran akidah akhlak itu ada dua, yaitu sinkronus dan asinkronus. Rosmiati, guru akidah akhlak kelas 8 mengatakan, pelaksanaan pembelajaran Learning Management System atau LMS MTSN 1 Kota Makassar sebagai platform dari pembelajaran digital dapat dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus unggul dalam interaktif langsung, sedangkan asinkronus unggul dalam fleksibilitas waktu. Hari ini dibenarkan oleh Haryadi 2021 yang mengatakan, dilihat dari waktu nyata atau real time, sinkronus jika guru dan siswa hadir bersama dalam jadwal yang sama, misalnya melalui video conference atau chat langsung, serta terjadi secara interaktif dan langsung yang memungkinkan tanya jawab, diskusi, dan presentasi secara langsung. Sedangkan asinkronus jika pembelajaran tidak terkait waktu yang sama, siswa bisa mengakses materi dan tugas secara fleksibel kapan saja. Siswa belajar mandiri, mengikuti forum diskusi, menonton video, membaca materi sesuai kecepatan masing-masing. Tahapan terakhir dari pelaksanaan metode e-learning yaitu tahapan evaluasi. Ada 3 ranah utama dalam evaluasi dalam pembelajaran akidah akhlak dengan menggunakan metode e-learning, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Samsudin, evaluasi dalam pembelajaran e-learning akidah akhlak mencakup 3 ranah utama, yaitu kognitif dan psikomotorik. Evaluasi kognitif dapat dilakukan dengan memberikan tugas online berupa soal pilihan ganda, uraian, kuis interaktif, atau portofolio digital. Hal ini diperjelas oleh Supardi dengan mengatakan secara komprehensif, evaluasi dalam pembelajaran
e-learning yang mencakup 3 ranah utama, ranah kognitif dengan fokus penilaian pada pengetahuan dan keterampilan berpikir siswa, mengingat, memahami, menganalisis, dan mencipta. Untuk afektif dan psikomotorik, adaptasi penilaian e-learning dengan menggunakan kuis online berupa Google Form, LMS, baik format objektif maupun esai untuk mengukur pemahaman dan kemampuan berpikir siswa. Peran guru PAI dalam menggunakan metode e-learning untuk mengefektifkan pembelajaran akidah akhlak pada kelas 8 di MTSN 1 Kota Makassar. Peran yang pertama yaitu guru PAI dalam metode e-learning. Menurut Rosmiati, guru akidah akhlak kelas 8, mengatakan bahwa guru akidah akhlak di kelas 8 MTSN 1 Kota Makassar memiliki kedudukan yang sangat vital dalam mewujudkan pembelajaran yang adaptif, bermakna, dan bernilai spiritual tinggi di tengah era digital. Guru PAI tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai perancang pembelajaran, penggerak motivasi siswa, sekaligus penanaman nilai-nilai keimanan dan akhlak melalui pendekatan teknologi pendidikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Arifin 2011 yang menekankan bahwa guru PAI tidak hanya bertugas menyampaikan materi keagamaan, tapi juga harus bertindak sebagai perancang strategi pembelajaran yang memperhatikan kondisi internal dan eksternal peserta didik agar pembelajaran berjalan efektif dan bermakna. Kemudian peran yang kedua yaitu peran guru PAI dalam mengaktifkan pembelajaran. Hasil wawancara kami dengan Pak Kamat mengatakan bahwa guru PAI terutama akidah akhlak dalam mengaktifkan pembelajaran, perannya bukan hanya mencakup aspek teknis pengelolaan kelas digital saja, tetapi guru harus berusaha memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung tertib dan sesuai jadwal. Mereka mengatur waktu pelaksanaan kelas daring, mengolah pembagian tugas dan penilaian, serta memantau kehadiran dan partisipasi siswa dalam setiap aktivitas pembelajaran melalui Platform Learning Management System atau LMS MTSN 1 Kota Makassar. Hal ini dibenarkan oleh Mustafa 2019. Beliau mengatakan guru akidah akhlak berperan membimbing siswa, bukan menurut As'ari, guru akidah akhlak berperan membimbing siswa mengenal konsep keimanan dan perilaku terpuji. Sedangkan menurut Mustafa, pembelajaran ini Sedangkan menurut Mustafa, guru PAI yang aktif dan inspiratif akan meningkatkan motivasi belajar siswa secara signifikan. Selain itu, keterampilan guru dalam menerapkan metode yang sesuai juga sangat menentukan keberhasilan pembelajaran akidah akhlak. Manfaat dari hasil peran guru PAI dalam menggunakan metode e-learning untuk mengaktifkan pembelajaran akidah akhlak pada kelas 8 di MTSN 1 Kota Makassar. Yang pertama, meningkatkan fleksibilitas dalam pembelajaran. Oleh Adi Mulia, guru matematika kelas 8 mengatakan, dengan adanya metode e-learning ini melalui platform LMS MTSN 1 Kota Makassar, siswa menjadi lebih antusias mengikuti kegiatan belajar karena tampilan dari metode e-learning melalui platform LMS bersifat aplikatif. Hal ini membuat mereka dapat belajar dengan lebih santai karena dapat mengulang materi kapan dan dimanapun jika ada bagian dari materi tersebut yang mereka kurang pahami. Hal ini sejalan dengan pemikiran Arjaya dan kawan-kawan 2018 yang mengatakan pembelajaran e-learning yang berbasis pada platform
Learning Management System menawarkan sebuah model pendidikan yang fleksibel, baik dari sisi waktu, tempat, maupun kecepatan belajar. Kemudian, manfaat yang kedua dari hasil peran guru PAI, yaitu penguatan karakter siswa. Nigarwati, guru kelas 9 Akidah Akhlak, mengatakan salah satu hal penting dalam pembelajaran akidah akhlak adalah terbentuknya sikap disiplin dan tanggung jawab dalam diri siswa. Dalam pembelajaran berbasis e-learning, siswa dilatih untuk mengatur waktu mereka sendiri, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta belajar mandiri. Menurut Sutikno, dalam kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa e-learning menuntut siswa untuk belajar secara mandiri, mengelola waktu, dan menyelesaikan tugas tanpa pengawasan langsung. Hal ini mendorong terbentuknya kedisiplinan waktu dalam mengikuti jadwal pembelajaran online, tanggung jawab pribadi dalam menyelesaikan tugas, dan mengikuti forum diskusi secara aktif. Salah satu ciri penting pembelajaran e-learning adalah kemandirian, dan ini secara otomatis melatih siswa untuk memiliki kedisiplinan serta tanggung jawab dalam proses belajarnya. Manfaat ketiga dari hasil peran guru PAI dalam menggunakan metode e-learning adalah kemajuan pendidikan. Rosmiati, guru akidah akhlak kelas 8 mengatakan, saya yang sebelumnya hanya mengandalkan metode ceramah konvensional, kini menjadi lebih terbuka terhadap pendekatan-pendekatan baru yang lebih interaktif dan partisipatif. Hal ini pada akhirnya menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan siswa modern. Ashar menjelaskan bahwa kehadiran e-learning mencerminkan respon pendidikan terhadap perkembangan peradaban dan teknologi informasi. Dunia pendidikan tidak bisa stagnan karena masyarakat modern hidup dalam ekosistem digital. Kemudian, teknologi informasi mendorong terjadinya revolusi pembelajaran yang memanfaatkan perangkat digital sebagai media utama, dan e-learning menjadi manifestasi dari perubahan tersebut. Oke, Pak Agus. Kesimpulan. Ya, Pak. Kesimpulan dan saran, Pak. Kesimpulan, peran guru PAI di MTSN 1 Kota Makassar tidak hanya bertindak sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator dalam proses pembelajaran daring. E-learning seperti Google Classroom, WhatsApp Group, dan e-learning management system LMS MTSN 1 Kota Makassar tetap memungkinkan tersampainya nilai-nilai akidah dan akhlak secara efektif meskipun terdapat keterbatasan dalam komunikasi langsung. Saran Pak, bagi guru PAI Udah diharapkan, cukup. Cukup. ya Pak, makasih. Cukup, Pak Agus. Cukup. Oke. Ya, makasih banyak Pak. Oke. Masih. Yo. Pak Agus, Ya Pak, jadi guru berapa lama, Pak Agus? dari tahun 2000, Sudah berapa tahun lamanya? dari tahun 2004 Pak. 2005, 2004. 2005 Pak. 2004 baru selesai. Sebagai guru apa? Ya, sebagai guru apa? Guru PAI Pak. Oh, kebetulan guru PAI ya. Iya Pak. Oke. Coba Pak Agus. Halaman 6 coba. Halaman 6. Halaman 6 Buka Pak. halaman 6, Pak Agus. Udah ketemu halaman 6? Yang anunya pas slide-nya Pak. Enggak, Pak Agus ada skripsi print out-nya enggak? Oh ada Pak, ada. Ya, bukannya lewat itu aja. Ya, lewat print out-nya aja biar cepat maksudnya tuh. Oh iya Pak. Coba buka halaman 6. Iya Pak. Itu ada ayat ya di belakang, paling bawah. Ada Halaman 6. dalam isi ya. Pendahuluan tuh Oh iya Pak. Siap. ada ayat.
Ada ayat paling bawah. Halaman 6. Jangan dari laptop atau apa lama. Kalau dari skripsinya aja biar cepat. Tunggu Pak, sebentar. Print out skrip. Iya Nah Pak, iya ada kalau tapi. dari laptop lama. Saya ketemu. Astagfirullah. Ketemu belum? Aduh. Kalau di itu halaman 15 dari awal cover sampai itu halaman 15. Kalau tapi dalam isi skripsi halaman 6. Oh iya. Dari bab satu Iya itu Pak, sudah. halaman 6. Yang ini Pak, ayat Sudah. Al-Baqarah ayat 132 Pak. Temu ayatnya. Ya, ya Pak. Ya, coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaya Ibrahim baini Yaqub. Ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ulangi dari awal. Dari awal. A'udzu Awas. billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim baini Ya'qub. Cukup, 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 cukup. Ya, tadi ada yang pertama ada kesalahan, makanya saya suruh ulang. Oh iya. Ya, masa guru PAI bacanya salah kan itu. Ya, Pak. Oke, Pak Agus. Ya, Agus. Agus. Oke. Guru Syihab 2100 menjelaskan bahwa ayat ini itu halaman 7-nya tuh, Ya, Pak. ya. Beliau menafsirkan bahwa wasiat Nabi Ibrahim dan Yakub pada anaknya, anak mereka adalah agar tetap teguh dalam Islam. Agama yang dipilih oleh Allah. Syekh Az-Zuhaili wahbah. Wahbah. Dalam kurung, Oh. Ya, Pak. saya bingung ini. 20.000 atau apa ini? 2013, Pak. Mohon maaf. Jangan alasan, oh itu tipe Pak. Jangan ya. Oh iya, Saya Pak. bingung. Masa Iya, ini kok sampai 20.000 kan itu? iya, Pak. Hmm? Terus apakah benar tafsir An-Munir ya 2013? Pertanyaan kan kayak gitu. Kalau tadi sampean kan oh 2013 Pak. Ya. Nah, pertanyaan lanjutannya apakah benar tafsir Munir itu 2013? Oh iya. Saya cek nanti, Pak ya. Ya. Tunggu. Iya, makanya dicek ya yang benar. Syekh Az-Zuhaili Wahbah masa 2013 itu. Iya. Ya, coba dicek lagi ya. Iya, Pak. Siap. Nah, ini kejelian ya. Tetap akan dibaca oleh orang ya, akan dibaca oleh orang. Oke, ada 3 pertanyaan. Pertama adalah tentang bagaimana uh, pelaksanaannya. Iya. Dalam pertanyaan penelitian itu ada berapa? 3 kan? Tiga, Pak. Satu tentang apa Satu enggak? tentang yang Tentang satunya itu apa? tentang metode e-learning, kemudian peran, dan yang ketiga manfaat. Oke, bagaimana konsep metode e-learning ya. Ya, Yang Pak. kedua, peran guru PAI. Iya, Pak. Oke. Dalam bab 4, saya langsung lompat nih.
Peran guru PAI dalam menggunakan metode e-learning, perannya sebagai apa? Satu, Ya, satu perannya sebagai apa? Dua, tiga. Nah, kayak gitu. iya. Di IMPA 4 apakah sudah seperti itu? Coba cari bab 4. Ya, bab 4 tentang eh, apa hasil penelitian kan? Ya, Hasil Pak. penelitian. Ya, udah ketemu bab 4? Sebentar dicari, Pak. Ya kalau pakai laptop lama, makanya harus ada eh, serep ya. Serep itu ya itu print out, jadi cepat nyarinya. Ya, kalau pakai laptop tuh scroll dulu kan lama. Mohon maaf. Kemarin, astagfirullah. Oh, Tuhan. Ini, Pak. Jadi ada tiga peran di sini, Pak. Yang pertama, peran guru PAI dalam metode e-learning. Kemudian, peran yang kedua, peran guru PAI dalam mengaktifkan pembelajaran. Yang pertama, peran guru PAI sebagai dalam metode e-learning apa saja perannya? Iya. Apa perannya? Satu, Yang pertama, Pak, dia sebagai pembuat rencana rencana pembelajaran. Jadi dia menyiapkan, yang pertama itu menyiapkan dulu RPP-nya, administrasi pendidikan, perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua mempersiapkan, sebagai ya. Yang kedua, dia sebagai pengajar. Yang ketiga, dia sebagai motivator. Jadi yang pertama, perannya ini di menyiapkan, halaman 76 tuh, 76 ya. ya Pak. Yang pertama, Pak, peran dalam metode e-learning. Insyaallah. Ini kan gini Pak Agus ya. Ya Ini Pak. kalau satu-satu kan susah karena sampai tidak merinci ya, tidak merinci. Oh Ini iya. sih masukan saja ya, masukan. Satu, peran guru PAI dalam metode e-learning, satu sebagai konseptor. Oh Ya, iya. konseptor ya tadi merancang segala macam itu loh. Ya, yang kedua sebagai eksekutor. Eksekutor sebagai pelaksana, ya kan? Oh iya Pak. Konseptor. Yang ketiga sebagai evaluator. Iya. Evaluator Pak. Nah, Iya. nanti dijelaskan sebagai konseptor apa. Nah, tadi sebagai evaluator itu tentang bikin RPP, apa saja ya, segala macamnya, ya kan? Oh iya Pak. Sebagai eksekutor apa? Ya sebagai pelaksananya, ya seperti apa? Nanti jelaskan. Oh Ada iya data Pak. dari lapangan. Nah, sebagai evaluator apa? Artinya orang membaca itu tidak mencari-cari. Oh ini di mana ini? Artinya untuk mempermudah ya, untuk mempermudah siapa saja ketika membaca skripsi jenengan gitu loh. Ya. Oh iya Pak. Betul Jadi betul. orangnya sebagai ini, dua ini, tiga ini. Itu kan ketika dalam metode learning. Nah, terus peran guru PAI dalam mengefektifkan pembelajaran. Ini kan lain lagi, ya kan? Ya Pak. Nah, satu sebagai peran guru sebagai apa? Nah, tadi ada
sampean eh, sebutkan sebagai fasilitator. Ini Iya, iya, dalam pembelajaran, ya kan? iya. Nah, dirinci juga fasilitator seperti apa gitu. Oh iya, Pak. Yang kedua sebagai motivator, ya. Motivator seperti apa? Ya. Yang ketiga sebagai pembimbing Iya. spiritual, Oh pembimbing iya. spiritual. Ya, bagaimana? Nanti ada datanya gitu loh, dijelaskan. Tadi masing-masing peran itu kan. Sebagai motivator apa, sebagai pembimbing spiritual apa, sebagai fasilitator apa. Ya, ada data dari lapangannya gitu loh, didukung. Ya, jadi orang itu akan membacanya itu enak. Ya. Nah, ini sudah ada sebetulnya data-data dari lapangan, tinggal sampean pilah-pilah gitu loh sebagai fasilitator, oh datanya ini, sebagai motivator datanya ini, Iya. sebagai spiritual datanya ini. Tinggal memilah-milah saja gitu loh, ya. Sehingga kita membuat orang membaca itu ya lebih lebih gampang dicerna ya. Tidak membaca seluruhnya, tapi kok ini mana mencari-cari gitu loh, ya. Oke, lanjut. Ini sih cepet ya. Ini sebenarnya udah bagus, tinggal tadi kurang menjelaskan peran satu dua tiga kayak gitu Iya, Pak. saja. Coba kesimpulan, kesimpulan bab 5. Udah ketemu bab 5? Kesimpulan. Penggunaan platform e-learning seperti Ini, Google Pak. Classroom, WhatsApp Group, LMS ya. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan, dapat disimpulkan bahwa guru PAI di MTSN 1 Kota Makassar memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengaktifkan pembelajaran akidah akhlak melalui metode. Cukup, cukup bagus, cukup bagus. Pertanyaan pertama apa? Dalam rumusan masalah. Dalam Menyangkut tentang ya, konsep metode e-learning, Pak. tentang kon. Konsep metode e-learning. Tapi kok kenapa langsung memiliki peran? Mana kesimpulan tentang konsep? Oh iya, Hah? Harus aduh ya. sesuai. Makasih, Pak. Ya, Oh iya, Pak. iya ini sesuai dengan bab 4. Bab 4 kan ada 3 jawaban. Bab 4 Iya, juga dengan rumusan Mas. masalah, Pak. Nah, Iya. nah, yang kedua peran, yang ketiga apa? Hmm. Yang ketiga. Peran manfaat, Pak. Yang ketiga apa? Pertanyaan ketiga apa? Manfaatnya, Pak. Manfaat dari, Manfaat. iya. Ada belum? Hmm. Hmm? Harus Dalam sesuai. ya. Belum ada, Pak. Nah, iya. Ya. Pertanyaan penelitian Nah, harus sesuai ya Pak. Oh iya, Pak. iya. Iya, Bu. Kasih. Ya, oke bagus. Saya cukupkan ya. Bisa dilanjut dengan Iya, Bu. Ya, Pak. Bu Makasih banyak, Pak Muzaki. Dr. Rina. Luar biasa masukannya. Nah, saya cukup Iya, ya. betul. Iya, Pak. Ya, Keren-keren, Pak. saya keluar Lanjut dulu ya ya, Pak. Pak Agus. Iya, Pak. Makasih, Pak. Mohon maaf Bu, ini ada kegiatan mau ketemu Oh Bupati ya, gitu, Pak baik Pak. Bupati. Saya lanjutkan ya Pak. Terima kasih ya. Iya, ngomong-ngomong. Kasih, Pak. Bu Rina, kasih banyak Baik Pak sudah. Agus, sepertinya Iya, nggak Bu. usah ini ya. Ya, ya saya baru selesai ini dengan Iya, Bu. kalau di layar saya kenapa tidak ada ini ya, nggak bisa bertiga ya. Kenapa, Bu? Ada saya di situ Pak. Di mana, Bu? Ada wajah saya di situ. Iya, sudah kelihatan, Bu. Alhamdulillah, sudah kelihatan. Ada wajah saya kelihatan ya, tapi kalau dari sayanya nggak kelihatan ini. Iya, Ibu sudah kelihatan. Alhamdulillah sudah muncul, Bu. Udah. Nanti Bapak aja yang screenshot terus kirim ke saya ya. Oh iya, siap, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Saya screenshot Nggak sekarang, usah Bu. presentasi lagi. Tadi
Oke. Iya. Saya cuma pengen nanya latar belakang masalahnya. Kenapa Bapak pilih judul ini? Begini Bu, karena saya di apa ini? Pertama, di sekolah kami itu dijadikan sebagai pilot pilot project tentang eh, sekolah digital. Nah, terus penelitian-penelitian sekitar itu untuk memajukan dan dijadikan sebagai rujukan belum terlalu banyak. Lalu yang ketiga, eh, sekarang ini kan zaman digital. Untuk utamanya sekarang siswa itu adalah generasi Z yang memang keseharian mereka itu langsung bersentuhan dengan digitalisasi. Eh, Dengan mengadakan penelitian ini, itu bisa juga menjadi bahan bagi para pelajar bahwa medsos atau dunia digital itu bukan hanya bisa digunakan untuk tempat hiburan, tapi bisa digunakan sebagai fasilitas untuk belajar yang lebih efektif. Seperti itu, Bu. Oke. Nyambung dengan yang Pak Muzaki tadi sampaikan, saya hanya ingin ini, Bapak. Untuk isinya mungkin Bapak sudah tahulah sudah ini ya memahaminya. Saya hanya penulisan saja mungkin Pak ya. Oh iya, Bu. Lebih ke penulisannya seperti yang Silakan. tadi Pak Muzaki sampaikan, memang skripsi itu Pak dari awal sampai akhir harus saling berkaitan, Betul, betul. runtut gitu ya. Makanya berawal dari judul. Judul itu di sini kan Bapak peran guru dalam mengefektifkan pembelajaran akidah akhlak ya Iya, Bu. melalui metode e-learning. Nah, kalau saya pertanyaan pertama variabel XY-nya harus jelas dulu. Variabel XY itu maksudnya apa saja yang mau Bapak cari. Yang pertama tentang bagaimana mengefektifkan pembelajaran akidah akhlak ya Pak ya. Iya, Terus yang kedua mau tahu juga tentang metode e-learningnya kan. iya, Bu. Nanti digabungkan apakah apakah dengan metode e-learning ini efektif atau enggak pembelajarannya begitu ya. Adakah perannya gitu kan? Iya, Bu. Makanya proses belajar. Jadi kalau menurut saya pertanyaan penelitian yang pertama adalah eh, bagaimana strategi guru. Pertanyaan pertama adalah bagaimana strategi guru dalam mengefektifkan pembelajaran akidah akhlak bagi siswa gitu. Kelas 8 ya, Iya, di Bu. MTS M1 gitu. Jadi yang Bapak jelaskan di bab 1 itu harusnya adalah bagaimana strategi guru dalam mengefektifkan pembelajaran akidah akhlak. Pertanyaan pertamanya itu. Bisa dipahami. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Kalau Bapak kan bagaimana konsep metode e-learning-nya? Konsep Iya. metode e-learning-nya di pertanyaan kedua, Pak. Oh, iya, iya. Sama dengan Pak Muzaki tadi. Jadi pertanyaan keduanya apa? Bagaimana konsep metode e-learning pada mata pelajaran akidah akhlak. Pertanyaan kedua jadi pertanyaan pertama jadi pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan pertamanya adalah bagaimana strategi guru dalam mengefektifkan. Oke, bisa dipahami ya? Iya, Bu. Insyaallah. Oke, pertanyaan ketiganya baru, Pak. Bagaimana peran? Hmm. Oh, Jadi iya. peran itu berada di pertanyaan ketiga, nggak usah Tiga. pakai manfaat lagi. Oh, iya, iya. Nah, bisa Enggak dipahami sih. ya? Oh, yang ketiga, Bu, bagaimana Oke. peran? Mm-mm. Sama Iya. dengan judul. Oh, iya. Pertanyaan ketiga sama dengan judul. Bagaimana peran guru dalam mengefektifkan pembelajaran akidah akhlak melalui metode e-learning dan seterusnya, Pak. Hmm. Baik. Satu, kedua.
Oke, bisa difahami nggak, Pak? Insyaallah, Bu. Kasih. Hmm. Coba bisa diulangi pertanyaan penelitiannya apa, Pak, dari 1 sampai 3? Jadi yang pertama, bagaimana strategi guru dalam mengaktifkan akidah akhlak? Yang kedua, Mm-mm. konsep, Pembelajaran, iya pembelajaran, ada konsep, pembelajarannya kan sesuai judul. iya Bu. Bagaimana konsep Oke, pembelajaran terus metode e-learning? Dan yang terakhir mm, itu peran guru, mm, peran guru PAI dalam mengaktifkan peran pembelajaran, guru dalam. mengaktifkan Oke, pembelajaran, ya. jadi intinya sebenarnya tidak banyak perubahan nanti skripsi itu, maka di bab 4-nya Bapak tinggal menambahkan saja, Iya Bu. menambahkan tentang apa? Strategi Bu ya, Strategi guru ya. iya Bu, Insyaallah. Nah, oke, nah itu kalau sudah di bab 4-nya ada dijelaskan, nanti kesimpulannya sama. Mhm. Pertanyaan harus sesuai pertanyaan penelitian. Satu, menjelaskan tentang keefektifan ya strategi guru. Yang kedua, menjelaskan tentang bagaimana e-learningnya. Nah, baru ketiganya peran. Kayaknya Bu. Gitu. Jadi dari bab satu, dari pertanyaan penelitian, kemudian ke bab 4, ke kesimpulan itu sama gitu. Oke, bisa dipahami ya. Insyaallah Bu, Insyaallah bisa. Saya melihat bentar, bentar. Kok fotonya nggak ada lagi ya, Pak? Habis ini nanti, terus ini Pak, untuk abstrak sudah ada ya Pak ya? Sudah ada Bu di halaman depan. Abstrak sudah dikasih identitas ya Pak ya? Ya Bu, Abstraknya dikasih identitas. iya Bu, iya, Insyaallah. Oke. Coba, baik itu aja sih Pak. Tapi kalau bisa coba diulangi lagi, foto lagi Pak. Yang pertanyaan tiga, yang tiga pertanyaan itu Bu, Nah, iya. Jadi enggak. Apa ada yang ditanyakan Pak? eh untuk sementara ini saja Bu. Nanti insya Allah kalau misalnya sementara susun dan saya ada hal yang kurang paham, saya mohon kesediaan Ibu untuk bisa saya membantu. Oke, baik. Iya Bu. Apa di screenshot lagi Pak, diulangi untuk Iya, fotonya tadi iya Pak. Iya gambarnya Bu, siap. Saya screenshot dulu. itu ya. Hmm. Sayangnya ke situ wajahnya ya. Iya Bu. Oke. Tadi gambarnya gitu ya. Oke, baik Pak, itu saja dari saya. Nanti sambil jalan lah kita perubahan. Yang penting Bapak menguasai dan hasil dari skripsi ini bermanfaat. Amin, insya Allah Bu. Makasih banyak Bu bimbingannya, Masya Allah. Makassar ya Bapak ya? Ya Bu. Bapak dari Makassar. Iya Bu, dari Makassar Bu. Saya ada teman namanya Ibu Bau Ratu. Kalau di Makassar ada gitu ya istilah ada bau gitu kan panggilan ini ya. Iya, itu ya gelaran ini Bu. FAM dari suku. Kan Makassar juga terbagi beberapa suku Bu. Kalau yang bau, Oh, iya bau itu dia itu dari Kepulauan Selayar. gitu. Iya, suku Hmm. Selayar itu Bu. Ngajarnya tuh di Tadulako gitu ya? Apa di mana? Oh, Tadulako. Iya, iya Bapak Bu. jauh, dekat dari situ. Jauh-jauh dari sana Bu. Kalau Tadulako dari sini. Oh iya baik. Jauh-jauhan ya Bu. Sama-sama di UPI waktu kuliah S3. Oh, Masya Allah. Iya. Baik, semangat ya Pak ya, semangat Insya Allah diperbaiki, Bu. nanti ditunggu perbaikannya revisinya. Iya Bu, siap. Oke, itu saja ya Pak ya. Iya Bu, makasih banyak Bu. Ya, Iya, eh, kita mudah-mudahan. tutup dengan baca hamdalah. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Saya pamit keluar ya Pak ya. ya, Bu, sekali lagi makasih Ya, banyak Bu. oke, Berkahnya Bu. sama-sama. Iya, Baik ya. ya Bu. Assalamualaikum. Alhamdulillah.
Iya, iya, iya. Aduh ya Allah. Dengan perbaikan. Bagaimana caranya keluar dari anu? Hmm. Dia alhamdulillah bagus-bagus sudah sampingnya.